Selamat datang dalam acara Indonesia Women in Finance Conference, Empowering Women in Improving the Nation's Economy. Kayaknya kita butuh nih organisasi perempuan untuk bisa meningkatkan keterwakilan dari perempuan di industri keuangan di Indonesia. Itu merupakan salah satu industri dengan kesenjangan upah terbesar. Kesetaraan gender ini baik produktif untuk ekonomi, bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan produktivitas. Jalan-jalan ke Pantai Senggigi dan Kuta, lalu ke Hotel Le Méridien naik Air Asia. Dengan sinergi dan kolaborasi kita semua, kita majukan perempuan demi kesejahteraan Indonesia. Indonesia dalam hal ini masih memiliki pekerjaan rumah terkait gender yang perlu kita kerjakan bersama-sama. If you educate a man, you educate individual. But if you educate women, you educate a generation. Modal dasar bagi kita selaku perempuan adalah self-confidence. There is no limitation at all gitu ya, tergantung kepada kita. Kalau anak-anak dan suami happy dan beres, saya bisa fokus ke kerjaan. It's all about the mindset, it's all about how we change our mindset to the better. Panel 2, Financial Inclusion Through Financing, di mana moderatornya adalah Ibu Naila Firdausi. Ibu Naila memiliki izin manajer investasi dan izin tenaga ahli pasar modal syariah yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta izin perantara perdagangan efek. Beliau bertanggung jawab untuk meninjau perusahaan dan bank untuk tujuan investasi pendapatan tetap, memulai karirnya di industri keuangan sebagai jurnalis untuk Bloomberg News Jakarta, meliput pasar keuangan, korporasi dan politik Indonesia selama 9 tahun. Beliau juga memegang gelar tenaga ahli bersertifikat pada Sustainable Finance dari Frankfurt School of Finance and Management dan sertifikasi CFA. Mungkin saya persilahkan Bu Naila. Terima kasih, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, senang sekali saya berada bersama ibu-ibu. Semoga tambah semangat ya dengar karir tadi. Tapi karena tadi kita udah ngomongin yang gimana cara kita meningkatkan karir, meningkatkan pendapatan, kita kayaknya harus ingat juga nih bahwa di luar sana banyak yang mungkin tidak seberuntung kita. Jadi saya senang sekali bahwa panel kita hari ini akan menceritakan soal financial inclusion. Kebetulan yang ada 2 panelis yang berhalangan hadir. Tapi hari ini Bu Desi akan bersama kami, bersama kita semua. Beliau akan mengajak kita jalan-jalan keluar Jakarta, melihat realitanya kok di luar tuh kayak apa sih. Jadi saya panggil Bu Desi Mutialim. Ibu Desi akan bercerita tentang kita. Semoga dari sini kita dapat gambaran kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Karena CFA kan harusnya nggak cuman yang berduit aja nih gitu ya. Siapa tahu nanti kita bisa formulate policy dan juga dari perusahaan-perusahaan di sini ada yang punya CSR, ada yang punya program-program khusus mungkin buat pemberdayaan atau funding. Gitu. Terima kasih. Silakan Bu Desi. Selamat siang menjelang sore. Saya harapkan masih segar ya, belum mengantuk. Mungkin ini yang disampaikan oleh Ibu Fredika tadi. Let's see another world ya. Jadi saya akan bawa Bapak Ibu sedikit keluar Jakarta. Silakan mungkin karena saya solis nih, jadi pakai PPT ya. Mestinya nggak ada presentation. Nah, ini satu gambar ya yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya di mana. Ini di satu kabupaten di Provinsi Papua, Lanijaya ya. Ini bukan di ibu kota kabupaten, ini di Tiom. Jadi Lanijaya itu kalau dari Jakarta kita terbang ke Jayapura. Dari Jayapura naik pesawat kecil 40 menit ke Wamena. Dari Wamena kita naik mobil lagi 2,5 jam ya. Jadi ya cukup remote. Ini bukan yang paling remote, ada lagi yang paling remote ya. Nah, ini adalah satu program, waktu itu program oleh Pemprov Papua. Sebenarnya tujuannya pemanfaatan dana otsus secara lebih efektif ya. Itu sebenarnya tujuannya, tapi kita cari pintu masuk
biasalah kalau kita sales kan kita pasti jual apa barang atau produk itu kan what is it for the buyer ya. Nah, jadi yang kita jual ke masyarakat adalah meningkatkan gizi dan kesehatan anak. Ini program bantuan sosial dengan uang dari pemerintah provinsi. Nah, di gambar ini adalah literasi program plus kita berusaha literasi keuangan sedikit. Kenapa? Nah, kenapa ini program ini menjadi cukup relevan untuk topik kita hari ini ya? Karena program ini mensyaratkan dua hal yang relatif baru buat mereka. Yang pertama, dana bantuan instead of dikasih cash harus melalui transfer. Nah, transfer ya, ini sesuatu hal yang baru. Mereka udah langsung protes, transfer harus ke bank segala macam gitu kan ya. Itu kayaknya ribet buat mereka. Kenapa? Tentu ada pertimbangan. Kita mau dana itu langsung diterima oleh penerima manfaat yang adalah ibu dari anak-anak asli Papua yang berusia sampai 4 tahun. Karena untuk peningkatan gizi dan kesehatan anak. Yang kedua, pemilik rekening itu harus ibu atau wali sah anak, ya. Bapak tidak boleh, ya. Nah, di sini juga banyak sekali tantangannya ya. Yang pertama, saya cerita dulu yang pertama soal transfer. Itu berarti kan si ibu harus punya rekening, ya. Berapa banyak mama-mama di Lanijaya, di pedalaman, karena ini kan semua ya satu kabupaten. Kita tuh pilot projectnya di 3 kabupaten, Asmat, Lanijaya, dan Paniai. Paniai dan Asmat itu lowland, kita bilangnya lowland ya, dataran rendah. Asmat kan rawa ya, Paniai itu pantai. Lanijaya itu highland, pegunungan, Bintang Jaya, Lanijaya, itu semua adalah, ini kalau kita bilang kita suka kelakar, ini Swissnya Indonesia, karena memang cakep banget ya. Nah, bayangkan, ternyata masalahnya bukan hanya mereka tidak memiliki rekening, ke bank aja nggak pernah ya, boro-boro. Malah ada mama-mama yang bilang, ya ibu saya tak pernah tahu ini gedung apa. Saya cuma lewat-lewat aja tiap hari, dia bilang gitu ya. Ternyata ini gedung bank, dia bilang gitu kan. Nah, ketika harus memiliki rekening ada satu masalah besar. Banyak sekali ibu-ibu ini yang tidak punya NIK. Nah, boro-boro ngomong rekening bank, orang NIK aja nggak punya, ya kan. Nah, jadi mulailah kita bekerja sama dengan Disduk Capil, kita bekerja sama dengan Pemprov, kabupaten segala macam, memastikan bahwa mama-mama ini didata, didaftar, punya MIK, keluarin rekening, punya rekening baru bisa dapat dana bantuan. Other than that nggak bisa, ya. Nah, pikirkan kalau kita kan di sini kalau misalnya mau bikin NIK ya kita datang ke kantor gitu kan. Ini kita ngomong yang ya antah berantah gitu ya. Jadi memang harus bagaimana secara kreatif kita berpikir gitu loh supaya mereka ini mau, pertama bisa didaftarkan NIK, kedua mau, karena nanti saya cerita ada juga faktor kultural yang nggak mau gitu loh punya NIK ya, itu menarik. Yang kedua ketika ini diberikan kepada ibu itu juga double ya, karena ada tantangan kultural. Tantangan kulturalnya adalah biasanya bantuan sosial itu diberikan ke kepala keluarga yang adalah suami, bapak, atau melalui kepala desa. Nah, disinilah tantangannya besar sekali ya, tentu mereka teriak-teriak, ya sudahlah. Tapi kita kan harus educate mereka. Nah, gambar yang tadi itu adalah kita mencoba menjelaskan program sekaligus persyaratan administrasi. Ya, harus karena kita kerjasama dengan Bank Papua, waktu ini kita bicara uang miliaran ya, ini miliaran. Jadi mau nggak mau Bank Papua bilang tidak, syarat administrasi harus dipenuhi, itu sudah syarat. Ya mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Silakan slide selanjutnya. Nah ini juga proses memberikan pemahaman kepada mama-mama soal pembukaan rekening ya, kenapa harus buka rekening, lalu mereka harus isi form dan sebagainya ya. Nah ini prosesnya panjang sekali, next, silakan next slide. Nah kalau ini, jadi gini, ketika mereka sudah punya rekening ya, kemudian dana ditransfer dari kas daerah ke Bank Papua, kemudian Bank Papua transfer ke Bank Papua di 3 kabupaten.
Pertanyaannya bagaimana menyampaikannya ke penerima manfaat. Kalau di Jakarta kan kita datang lah ya ke bank, tarik segala macam. Ini kita bicara kecamatan-kecamatan yang Anda bisa lihat, ini kita harus jemput bola. Jadi setiap kabupaten itu mengadakan yang namanya payment point. Jadi kalau Asmat bikin 10 titik pembayaran, Paniai 3 titik pembayaran, satu lagi Lani Jaya 2 titik pembayaran. Ya, jadi ini kita harus ini bicara literasi, bicara inklusi ya. Ini sangat menantang kalau ini di Papua ya. Saya baru bicara Papua ini. Ini yang emang agak ekstrim. Jadi ini yang kami alami. Kita ke distrik itu kecamatan kalau di Papua ya. Ke kecamatan Sawah Erma kita melalui ini semua. Kita tinggal di sana seminggu. Kemudian kita bawa uang miliaran cash ya. Karena kan harus diserahkan nanti Bank Papua menyerahkan kepada mama-mama. Ya, next. Nah, ini saat pencairan dana. Jadi yang bisa dikumpulkan di Bank Papua atau di titik pembayaran. Ini di ibu kota kabupaten, Paniai ya. Nah, ini ketika pembayaran, pencairan dana ini situasinya seperti ini. Ya. Jadi mama-mama datang dari berbagai tempat ya, yang bisa datang ke berbagai tempat, kita mobilisasi, mereka antri. Terus ke prosesnya ke meja yang tadi ya, meja registrasi, verifikasi data, kemudian pembukaan rekening, lalu pembayaran dana, kemudian ada lagi meja edukasi tentang penggunaan dana. Ada lagi meja satu lagi sebenarnya ya kita kasih layanan dasar karena sangat jarang mereka mau kumpul seperti ini. Jadi dinas-dinas lain menggunakan kesempatan ini untuk memberikan layanan kesehatan dan sebagainya. Ya, next. Nah ini ketika pembayaran dana, jadi mereka yang tidak bisa tanda tangan itu cap jempol ya, seperti ini. Ini juga di sini dijelaskan kenapa harus transfer dan kemudian ini menarik karena kemudian mama-mama bilang, saya bisa toh tidak ambil seluruh dananya, saya bisa simpan toh, dia bilang gitu. Oh bisa mama, gitu kan. Jadi mereka sudah mulai ada konsep menabung karena kalau di Papua itu kan yang saya tahu mereka punya uang 5 juta hari ini, habis 5 juta hari ini ya. Karena mereka bagi ke keluarga, jadi kekeluarganya sangat-sangat erat sehingga ini bagi ke keluarga dan sebagainya. Jadi konsep menabung itu masih kurang. Tapi dengan cara ini mereka bilang, saya mau simpan ya, bisa ibu, bisa mama. Jadi mereka simpan dan akhirnya mereka mengenal konsep menabung. Nah ini sebenarnya dampak dari program ini. Silakan next. Nah itu tadi di Papua ya, Papua itu iyalah ya ekstrim gitu ya. Tapi ini di Trenggalek nih. Saya baru kembali dari Trenggalek 2 minggu lalu. Ini saya menemukan, Bapak Sekdes itu Pak Mujiono, Sekretaris Desa Pringapus di Trenggalek, gaya sekali saya bilang motornya. Ternyata motor itu untuk perekaman biometrik IKTP. Karena mereka itu Bupati Trenggalek, Caipin, itu waktu itu punya visi pokoknya Trenggalek harus tuntas adminduk ya. Kenapa? Nah ini saya cerita sedikit mungkin Bapak Ibu ada yang tahu juga. Karena kalau sekarang itu kan penerima bansos harus punya NIK ya. Dan itu akhirnya ya terpaksa mereka harus didaftarkan, harus punya NIK. Baru mereka bisa didaftarkan menerima bansos diusulkan lewat DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi menjadi sangat-sangat penting adminduk itu. Nah jadi mereka ini di Desa Pringapus ini jalannya itu udah jauh, hutan pinus, naik, turun gitu ya, nggak bisa naik mobil kadang-kadang. Dan ada pasangan-pasangan suami istri, ini kita baru bicara perempuan ya. Nah, tapi ada juga kelompok rentan yang penyandang disabilitas, janda yang rumahnya jauh banget deh. Saya juga ini rumahnya mana ya gitu ya. Nah, itu kita samperin. Jadi ini Disduk Capil Kabupaten Trenggalek itu nyamperin mereka, merekam biometrik, lalu langsung diberikan IKTP ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mau masuk ke sini ya. Empowering women in improving the nation economy. Ini fakta UMKM, pasti Bapak Ibu sudah ada yang tahu ya. Yang pertama kontribusi UMKM itu besar sekali ya. Ternyata besar sekali. Penyerapan tenaga kerja juga begitu, lalu itu 15% dari ekspor non-migas. Nah tadi juga sudah disampaikan bahwa ini adalah kunci
Ini adalah critical engine, jadi motor penggerak untuk perekonomian di Indonesia. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ternyata masih banyak UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga non-bank. Ini saya dapat dari siaran pers Kemenko Perekonomian, masih baru ya, 1 Oktober 2022. Itu fakta yang kedua. Sekarang fakta yang ketiga. Ini kita bicara daerah ya, kita bicara daerah. Nah ini menarik, sekitar 60% UMKM dikelola oleh perempuan. Tadi juga sudah diamini ya. Ini gambar ini adalah gambar ibu-ibu di Kabupaten Aceh Barat yang mereka itu menganyam eceng gondok. Awalnya eceng gondok itu dianggap musibah ya. Mereka mau menangkap ikan, suatu hari nggak bisa nangkep ikan karena eceng gondok di mana-mana, pusing mereka. Gimana caranya? Kemudian mereka diberikan pelatihan menganyam eceng gondok. Akhirnya mereka berhasil bikin UMKM dan malah ekspor. Ya, ini baru satu contoh. Silakan. Nah, ini pertanyaan yang saya pikir bukan saya yang bisa menjawab. Mungkin Bapak Ibu lebih tepat menjawabnya ya, karena ketika saya bekerja untuk program namanya program Kompak, tadi program Bangga Papua ya, G2G, ini juga G2G, government to government. Kita menguji coba satu model namanya keperantaraan pasar yang menghubungkan antara pasar, produsen dan lembaga pembiayaan. Ini ada di 7 provinsi dan di beberapa kabupaten, saya tidak hafal. Nah, dengan adanya model ini ya, ada peningkatan produktivitas, tapi peningkatan kualitas produk karena si off-taker, istilah pembeli potensial, itu bilang oke, saya akan beli produk kamu, tapi saya mau produk itu punya kualitas yang kami kehendaki. Ya, di sini terjadi negosiasi, tapi juga peningkatan kualitas produk dan peningkatan kapasitas UMKM-nya. Nah, pendanaannya itu macam-macam. Nah di sini pendanaannya ada yang crowdfunding, ada yang dari desa, ada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, ada juga dari yang CSR. Ya, jadi ketika berjalan-jalan ke daerah itu, yang saya dapat adalah bahwa daerah itu mereka punya banyak sekali inisiatif ya, karena mereka kan harus memikirkan, harus survive nih, harus survive ya. Jadi ada yang datang ke perusahaan swasta, ke CSR, ada yang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan dan sebagainya ya. Jadi itu menarik sekali. Silakan, ini berikutnya adalah beberapa contoh. Kalau tadi adalah anyaman dari eceng gondok, ini biofarmaka. Biofarmaka itu empon-empon, rempah-rempah ya. Kalau kita mau sehat kan yang kunyit, jahe, segala macam gitu kan ya. Nah ini off-takernya PT Bintang 7 ya, sini. Nah lembaga pembiayaannya waktu itu namanya iGrow. Ya, dia yang membantu dengan sistem crowdfunding. Apa yang dilakukan? Mereka bilang, wah kalau kita cuma jual empon-empon langsung harganya sangat rendah. Coba kita proses menjadi simplisia. Nah simplisia itu satu bentuk produk yang sudah diproses, nah makanya harga jualnya lebih tinggi. Ini semua perempuan nih yang bekerja ya. Ini baru 2 contoh. Contoh selanjutnya. Nah, ini teh Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Nah, ini off-takernya Citra Kencana Cemerlang, ini produknya namanya Hafilati. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu Hafilati, nah itu adalah produknya ya. Nah, Hafilati ini si off-taker ini kerjasama dengan PPTK. Jadi si ibu-ibu itu diajarkan bagaimana cara memetik teh yang benar. Memetik teh jangan pakai pisau ya, jangan pakai gunting ya. Memetik teh harus pakai tangan. Teh nggak boleh ditumpuk dan segala macam. Teh nggak boleh langsung kena sinar matahari. Dan dengan peningkatan kapasitas seperti itu, akhirnya ibu-ibu ini memiliki produk teh yang lebih tinggi kualitasnya. Makanya kemudian namanya teh premium, bukan teh biasa. Nah ini akibatnya harga jual tinggi, peningkatan si ibu-ibu pemetik teh juga lebih banyak pendapatannya ya. Baik, jadi saya ingin menarik satu benang merah ya. Tadi kita sudah bicara UMKM, sudah bicara literasi keuangan di daerah untuk perempuan yang masih cukup rendah ya. Boro-boro bicara mengenai produk keuangan yang lain, perbankan aja kadang-kadang masih rendah ya, masih bingung. Nah,
Kemudian saya ingin tarik ke sini nih benang merahnya, penanggulangan kemiskinan. Mari kita lihat data situasi kemiskinan di Indonesia 2021. Ini sumbernya adalah Pedoman Umum P3KE. P3KE itu adalah program penghapusan kemiskinan ekstrim. Ya, yang impresnya baru dikeluarkan Presiden Jokowi nomor 4 tahun 2022, ya. Jadi Presiden Jokowi menginstruksikan by 2024 nggak ada kemiskinan ekstrim, 0. Ya, jadi ini pemerintah lagi bekerja keras untuk melakukan ini. Lihat, penduduk miskin masih ada 27 sekian juta jiwa. Penduduk miskin ekstrim masih ada 5,8 juta jiwa. Nah, ini pernyataan kemiskinan sangat dekat dengan perempuan. 1 dari 7 kepala rumah tangga miskin ekstrim adalah perempuan. Itu Susenas ya, 2021. Tadi Ibu Fredrika juga udah bilang, kunci perempuan itu adalah kunci untuk menjawab banyak permasalahan. Nah, ini sebenarnya ada benarnya. Jadi bisa dilihat kalau misalnya kita memberdayakan perempuan, termasuk pemberdayaan ekonomi, terus mereka tahu bagaimana mengakses pembiayaan karena mereka biasanya UMKM itu informal ya, dan pekerja informal itu kebanyakan perempuan ya. Itu memang benar Ibu Fredrika bilang. Jadi yang pertama, ketika dia bisa punya pendapatan sendiri, dia ikut meningkatkan pendapatan keluarga. Ikut meningkatkan pendapatan keluarga berarti meningkatkan kesejahteraan keluarganya ya. Nah, jadi memang efeknya tuh panjang gitu ya. Sama seperti tadi program Bangga Papua, kenapa harus ibu ya? Karena program itu menilai kalau uang ini diberikan kepada ibu, kemungkinan besar uang ini digunakan sebagaimana mestinya itu akan lebih besar dibandingkan kalau ke bapak. Karena ibu dinilai lebih tahu kebutuhan anak-anaknya, ya. Nah, jadi di situ ini benang merah yang saya ingin coba garis bawahi. Jadi ketika misalnya mereka punya akses yang lebih baik ke lembaga pembiayaan, ke jasa keuangan, ya, maka bukan hanya mensejahterakan perempuan, tapi mensejahterakan keluarganya. Dan mensejahterakan keluarga-keluarga di Indonesia, menggerakkan roda perekonomian dan pada akhirnya akan membantu pertumbuhan ekonomi negara. Jadi empowering women in improving the nation's economy, ya. Ini cuma bacaan saya, tentu saya bisa salah, tapi dari pengalaman saya bekerja dengan beberapa program G2G dan banyak di daerah, inilah yang saya amati begitu loh. Nah, jadi mungkin sampai sini, ini kayaknya slide terakhir. Ya, terima kasih. Saya jadi simpulkan dulu ya, kalau misalnya melihat dari sini tantangannya masih banyak. Tapi dari tantangan itu kan sebenarnya kita itu ada peluang gimana cara kita bisa address those problem kan. Jadi semoga yang hadir di sini bisa berpikir gimana caranya kita bisa membantu menyediakan akses keuangan yang lebih mudah buat mereka. Terima kasih Desi. Pada saat kita udah punya uang, maka kita punya pilihan. Berapa banyak dari uang itu yang mau saya alokasikan dan kemana? Mendingan nggak diversifikasi versus kalau diversifikasi tapi kita nggak tahu apa yang kita beli. Teman kita adalah waktu. Jadi semakin panjang waktu, uang itu akan compounded kitanya menjadi lebih baik. Financial independence itu adalah tidak menjadikan orang tua kita dana darurat, tidak menjadikan anak kita kelak dana pensiun, dan tidak menjadikan teman kita pay later. Dan yang terakhir, bersyukur dengan apa yang kita punya. Perempuan itu multi talenta.
perempuan juga menjadi guru buat anak-anaknya. Kalau kita happy, keluarga kita happy, tentunya karir kita juga akan lebih meningkat. Terus belajar, kita nggak mungkin kalah sama yang lain. Semuanya itu berangkat dari saya bisa, maka semuanya memungkinkan. Kita nggak pernah tahu hal baik apa yang kita bisa dapat dengan berani mengambil opportunity itu. Conquer yourself and invest in yourself. Tingkatkan literasi keuangan di daerah-daerah itu tingkat literasi dan inklusi keuangan untuk perempuan itu masih cukup rendah. Semoga dari perempuan desa ekonomi kita bisa jadi lebih kuat. Women support women. Women help women. We're here to fix each other's crown. We're all our queens. Empowerment movement sangat berarti buat wanita-wanita Indonesia. Acara ini menunjukkan perempuan menjadi penggerak dalam keuangan. Hebat untuk CFA-nya. Sukses selalu untuk CFA Indonesia. Sukses selalu buat para female leaders.